Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada pembahasan bagaimana cara atau kiat-kiat menghadapi wawancara kerja di Jepang. Minasang, disimak ya. Minasang, Jepang terkenal akan sejarah, budaya, dan tradisinya yang kaya. Setiap kali memeriksa informasi tentang budaya Jepang, dapat dipastikan bahwa kita selalu dapat menemukan artikel tentang banyak aturan yang tidak terucapkan dalam masyarakat Jepang. Misalnya saat pergi ke wawancara kerja. Kita dapat melihat bahwa sebagian besar orang asing akan mencoba melihat di internet to do dan not to do. Artikel-artikel semacam ini seringkali bisa sangat membantu. Misalnya seperti ketuk pintu 3 kali sebelum memasuki ruangan. Jangan memasuki ruangan sampai mendengar pewawancara berkata dozo atau waktu yang tepat untuk menunduk. Sebelum kita mencoba mengingat langkah-langkah ini, berikut hal-hal yang penting selama wawancara. Yang pertama, pakaian. Beberapa perusahaan ada yang meminta kamu untuk mengenakan pakaian smart casual agar terkesan santai dan membiarkan mereka melihat siapa kamu sebenarnya. Sangat penting untuk mencocokkan pakaian tergantung pada budaya masing-masing perusahaan. Sebagai orang asing, dibutuhkan banyak usaha untuk membuat resume sebelum melakukan wawancara. Salah satu kesalahan yang mungkin terjadi yaitu mencoba untuk menyempurnakan resume dengan menggunakan kata-kata Jepang yang sulit. Hal itu tidak selalu baik, terutama saat kemampuan bahasa kamu berbeda dari tulisannya. Meskipun meminta bantuan dari agen untuk mengedit tulisan merupakan hal yang baik, pastikan ketika ditanya saat wawancara dapat berbicara semua tulisan di resume. Selanjutnya, ketepatan waktu. Kita semua tahu datang terlambat tidak dapat diterima. Tetapi apakah kita tahu bahwa datang terlalu awal mungkin juga tidak baik? Karena pewawancara juga memiliki tugas untuk diselesaikan dan jadwal yang harus diikuti. Solusi terbaik adalah tiba di lokasi setidaknya 5 hingga 10 menit sebelum waktu janji. Ketika tiba terlalu awal, saya menghabiskan waktu dengan minum secangkir kopi di sebuah kafe di sekitar tempat wawancara dan mencoba untuk bersantai. Jika dalam keadaan yang tidak dapat dihindari saat tahu kita akan terlambat, solusi terbaik adalah menelpon perusahaan secepatnya saat tahu bahwa kamu tidak akan datang tepat waktu. Lebih baik memberitahu mereka berapa lama kamu akan terlambat. Hal ini sering diartikan bahwa kamu menghargai waktu mereka sehingga dianggap baik. Keempat adalah lancar bahasa Jepang. Orang asing sangat sulit untuk menggunakan keigo, terutama dalam situasi yang memicu stres. Semakin saya tidak bisa mengungkapkan pikiran saya dalam kata-kata, semakin hilang kepercayaan diri selama wawancara. Namun, setelah mendapatkan tawaran pekerjaan, saya menyadari apa yang lebih diperhatikan oleh pewawancara adalah konteks tanggapan, kepribadian, dan motivasi saya. Adalah alasan ingin bekerja di Jepang. Ini adalah pertanyaan yang diajukan sebagian besar pewawancara kepada kandidat asing. Pada awalnya, saya memberitahu, karena saya suka budaya Jepang, saya ingin tinggal di Jepang. Namun, suatu kali pewawancara berkomentar bahwa itu adalah jawaban semua orang. Saya ingin tahu tentangmu lebih dalam. Sejak saat itu, saya benar-benar memikirkan apa yang ingin dilakukan dalam karir saya. Kita sering lupa untuk mempertimbangkan apakah ini pekerjaan yang benar-benar ingin saya lakukan, atau seberapa besar saya bisa mempercayai perusahaan ini dengan masa depan saya. Beberapa kali perasaan kita untuk berada di negara ini tidak selaras dengan apa yang benar-benar esensial.
Minasang, berikut ada contoh pertanyaan wawancara. Wawancara tentunya merupakan momen yang menegangkan bagi siapapun. Apalagi kadang kita tidak percaya diri ketika menjawab pertanyaan dari pewawancara, ditambah untuk kerja atau magang ke Jepang, kita harus memiliki skill bahasa Jepang itu sendiri. Berikut contoh rangkuman beberapa pertanyaan mengenai wawancara dalam bahasa Jepang, khususnya bagi yang akan bekerja atau magang ke Jepang. Adapun daftar pertanyaan di bawah dibagi menjadi 3, yaitu pertanyaan personal, pertanyaan mengenai bahasa Jepang, pertanyaan mengenai Minasang, berikut ada pertanyaan personal. Contohnya adalah Oikutsu desu ka? Atau Nansai desu ka? Artinya, umur Anda berapa? Kemudian untuk contoh jawabannya, Sang jusai desu. Umur saya 30 tahun. Kita hanya tinggal mengganti angkanya dengan umur kalian dan tambahkan sai, ya. Ini adalah untuk rumus menjawab usia. Contoh yang kedua, Anata no shinchou wa nan sentimeter desu ka? Tinggi Anda berapa sentimeter? Contoh jawabannya, 160 cm desu. 160 cm. Kalian hanya tinggal mengganti angkanya dengan tinggi kalian dan tambahkan sentimeteru. Sentimeteru itu artinya adalah sentimeter, ya. Pertanyaan selanjutnya, Anata no shumi wa nan desu ka? Apa hobi Anda? Contoh jawabannya, Ongaku wo kiku koto desu. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Berikutnya, kazoku wo soukai shite kudasai. Tolong perkenalkan keluarga Anda. Contoh jawabannya, 5 nin desu. Chichi to haha to otouto imouto ga imasu. 5 orang. Ada ayah, ibu, adik laki-laki, dan adik perempuan. Pertanyaan personal lainnya adalah, Anata no chōshō to tanshō wo oshiete kudasai. Atau, Anata no chōshō wa nan desu ka? Anata no tanshō wa nan desu ka? Artinya, tolong jelaskan kelebihan dan kelemahan Anda, atau kelebihan Anda apa? Kelemahan Anda apa? Contoh jawabannya adalah, Watashi no chōshō wa jikan wo mamoru koto desu. Soshite, watashi no tanshō wa jikan wo wasuregachi desu. Desu kara, techo ni kaite okimasu. Artinya, kelebihan saya adalah tepat waktu. Lalu, kekurangan saya adalah sering lupa. Karena itu, saya selalu menulis segalanya di note. Minasang, selanjutnya adalah contoh pertanyaan mengenai bahasa Jepang. Dono kurai nihongo wo benkyou shite imasu ka? Berapa lama belajar bahasa Jepang? Contoh jawabannya, 4 kagetsu kurai benkyou shimasu. Artinya, belajar kira-kira selama 4 bulan. Yang kedua, Nihongo wa dou desu ka? Bagaimana bahasa Jepang menurut Anda? Contoh jawabannya, muzukashi desu ga omoshiroi desu. Sulit tapi menyenangkan. Contoh yang ketiga, Doyatte nihongo benkyou shite imashita ka? Bagaimana kamu cara belajar bahasa Jepang? Contoh jawabannya, Juku kara benkyou shimasu. Belajar dari les. Contoh berikutnya, kanji ga yomemasu ka? Apakah bisa baca kanji? Contoh jawabannya, hai yomemasu. Ya, bisa membaca. Ichiban suki na kanji wa nan desu ka? Kanji apa yang paling disuka? Ai desu. Kanji ai. Berikutnya ada pertanyaan mengenai Jepang.
Contohnya, Nihon e iku mokuteki wa nan desu ka? Apa tujuan Anda ke Jepang? Mengapa Anda ingin pergi ke Jepang? Contoh jawabannya, Atarashi keiken wo shitai desu. Sorekara motto Nihongo o benkyou shitai desu. Saya ingin memiliki pengalaman baru dan saya ingin mempelajari bahasa Jepang lebih dalam. Berikutnya, Nihon ni tsuite dou omoimasu ka? Apa pendapat Anda tentang Contoh berikutnya adalah Nihon no suki na tokoro wa doko desu ka? Hal yang disuka dari Jepang apa? Contoh jawabannya, Nihon no bunka desu. Toku ni anime desu. Budaya Jepang terutama animenya. Selanjutnya, Nihon de ikitai tokoro ga arimasu ka? Apakah ada tempat yang ingin dikunjungi di Jepang? Contoh jawabannya, Hai arimasu. Fujisan e ikitai desu. Iya ada, saya ingin pergi ke Gunung Fuji. Minasang, untuk materi hari ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian isi di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.